1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap, hai, ketemu lagi dengan saya Vian dan Bos. Lumayan juga ya jalannya, bikin perut saya jadi kecil. Yaudah, nggak usah lama-lama, sekarang kita langsung lihat-lihat aja ke sekeliling ya. Yuk. Gedung tua peninggalan zaman kolonial Belanda yang kita datangi ini masih berada dalam satu komplek polisi militer yang tadi kita lihat di awal video. Biar nggak bingung, ayo sekarang coba kita lihat foto lawas dari bangunan gedung yang sekarang jadi markas polisi militer. Sebelum jadi markas militer, gedung ini digunakan sebagai sekolahan. Dan gedung inilah yang sekarang kita datangi karena gedung ini masih bagian dari kompleks sekolahan tadi dan digunakan sebagai asrama para pelajarnya. Dalam video kali ini kita akan mengetahui sejarah singkat tentang gedung tua peninggalan zaman Belanda yang sekarang terbengkalai ini. Mulai dari tahun pembangunannya, arsitek, dan perubahan fungsi yang dialami gedung tua peninggalan Belanda ini sampai akhir hayatnya. Dan tentunya kita akan sedikit ubek-ubek nih dalamnya ya. Tapi sekarang ayo kita mulai dari sedikit penelusuran di gedung tua peninggalan zaman Belanda ini. Untuk penyampaian sejarah singkat gedung tua yang sekarang kita datangi ini, kita sambil berjalan aja ya teman-teman. Yuk, sekarang kita mulai penelusuran dari sayap kanan bangunan. Sayap kanan dari bangunan ini sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar untuk beternak ayam. Begitu juga dengan bagian sayap kiri bangunan yang nanti kita lihat. Ruangan kecil yang sekarang kita masukin ini menurut saya tingginya lebih dari 7 meter, sedangkan untuk lebarnya mungkin sekitar 3 kali 4 meter aja. Dan kalau boleh saya menduga-duga, ruangan kecil yang sekarang kita masukin ini dulunya dipakai untuk ruang administrasi begitu ya. Kalau ada yang lebih tahu tentang bangunan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Di ruangan yang kecil ini sebenarnya juga punya 2 akses menuju ke ruangan lainnya. Nah, ini coba kita lihat. Sekarang kita tinggalkan dulu ruangan kecil yang mungkin dulunya dipakai untuk ruang administrasi ya teman-teman. Nah, ini adalah tampak depannya dari sayap kanan bangunan. Sekarang kita coba untuk menuju ke bagian depan dari gedung peninggalan zaman kolonial Belanda ini. Nah, mulai dari sini saya akan menyampaikan sejarah singkat yang dialami oleh gedung tua yang terbengkalai ini. Pemerintah kolonial Belanda setidaknya membutuhkan waktu 4 tahun untuk menyelesaikan seluruh pembangunan gedung sekolah termasuk gedung asrama yang sekarang kita lihat bersama. Pada saat itu pembangunan dimulai tahun 1923 dan seluruhnya selesai di tahun 1927. Arsitek yang merancang dari pembangunan gedung ini adalah FJL Gisel yang juga merupakan arsitek dari Stasiun Jakarta Kota. Dan satu-satunya bukti yang saya dapat dari salah satu sumber yang menyatakan bahwa dulunya bangunan ini adalah asrama perawat adalah foto para siswi perawat ini. Nah teman-teman, sekarang kita ada di sayap kiri bangunan dari gedung bekas asrama perawat di zaman Belanda. Nah di sini saya mohon maaf karena saya tidak bisa masuk karena aksesnya tertutup dan juga cukup sulit untuk dijangkau. Sekarang kita lanjutkan dari sejarah singkat gedung ini ya teman-teman. Para siswa dan siswi yang lulus dari sekolahan ini akan ditempatkan ke berbagai rumah sakit yang ada di Batavia pada saat itu. Setelah sekian lama, gedung bekas asrama perawat ini digunakan sebagai asrama para perawat. Akhirnya setelah Indonesia merdeka, gedung bekas asrama perawat zaman Belanda ini akhirnya digunakan sebagai penjara militer mulai tahun 1949. Hal ini dikarenakan gedung sekolah yang tadi kita lihat di awal digunakan oleh polisi militer Indonesia sebagai markas mereka. Jadi wajar kalau bekas asrama perawat ini juga digunakan atau berubah fungsi sebagai penjara militer.
Sumber lain menyatakan bahwa pada saat zaman Belanda, gedung ini pernah dipakai polisi militer Belanda untuk penjara militer mereka. Jadi singkat kata, polisi militer Indonesia itu hanya meneruskan fungsi bangunan ini sebagai penjara militer karena sudah dipakai oleh polisi militer Belanda sebelumnya. Gimana nih menurut kalian? Lebih yakin versi yang pertama atau versi yang kedua? Nah teman-teman, ayo sekarang kita coba intip bagian teras depan bekas asrama perawat zaman Belanda ini ya. Nah ini dia. Ada kisah pilu sekaligus mengerikan yang terjadi di bekas gedung asrama perawat ini ketika masih digunakan sebagai penjara militer di masa Orde Baru. Ketika masa Orde Baru masih berkuasa pada saat itu, banyak tahanan politik yang disiksa di dalam penjara militer ini. Apalagi mereka yang ditahan dan disiksa di sini karena terlibat G30 SPKI. Kebayang ya apa aja yang terjadi di dalam gedung ini dulunya. Ya udah deh teman-teman, yuk sekarang kita menuju ke bagian belakang dari gedung ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di bagian belakang dari bekas bangunan asrama zaman Belanda ini ya. Seperti yang kita lihat bersama, di bagian belakang gedung ini masih terlihat bagus, terawat, dan juga sedap dipandang mata. Tapi tahan dulu, saya punya foto jadul beberapa tahun lalu dari bagian belakang gedung ini. Nah ini dia. Bagian belakang dari bangunan bekas gedung asrama perawat ini memang sengaja direnovasi oleh pihak polisi militer untuk keperluan mereka. Karena bagian belakang dari gedung ini menghadap langsung ke salah satu bagian kantor polisi militer yang ada di sini. Jadi maksudnya supaya enak dilihat tamu begitu ya. Meskipun pihak polisi militer hanya merenovasi bagian belakang gedung, saya tetap ucapkan terima kasih, setidaknya ada bagian gedung ini yang diperhatikan. Oke teman-teman, yuk sekarang kita ngintip bagian dalam ruangan yang tadi ada pintu kuning itu loh. Nah ini dia bagian dalamnya. Kalau melihat dari pintu masuk yang warna kuning tadi ya, sepertinya ruangan ini dulu dipakai sebagai sel tahanan penjara militernya. Atau gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Setelah sekian lama gedung ini dipakai untuk penjara militer, akhirnya di sekitar tahun 1980-an, gedung peninggalan zaman kolonial Belanda ini akhirnya digunakan sebagai bioskop yang bernama Agung Theater alias Guntur Theater. Pada masa jayanya, bioskop ini sempat menjadi favoritnya kalangan anak-anak muda tempo dulu. Nah teman-teman, mulai dari sini kita akan menuju ke ruangan yang dulunya dipakai untuk ruangan teater bioskopnya. Sebelum kita masuk, pihak Los Jakarta menemukan tulisan yang menggunakan bahasa Belanda di salah satu bagian dari gedung bekas asrama perawat ini. Nah teman-teman, selamat datang di ruangan teater bioskop Guntur alias bioskop Agung. Kedua nama itu sebetulnya sama aja ya teman-teman, karena masih merujuk ke satu tempat, yaitu lokasi yang sekarang kita lihat ini. Menurut informasi yang saya dapatkan, di ruangan utama inilah pertunjukan film digelar. Kalau saya lihat, memang di ruangan utama ini terbilang cukup besar. Dan juga sisa dari tiang-tiang pilar ini menunjukkan bahwa betapa indah dan megahnya ruangan teater bioskop Guntur. Uhuy! Pada waktu itu, untuk menonton di bioskop Guntur ini, harga tiketnya pun cukup murah. Tapi untuk bangkunya banyak yang bilang sih keras. Mungkin bapak dan ibu yang kebetulan nonton video ini dan pernah nonton di bioskop Guntur ini, silahkan tulis di kolom komentar, siapa tahu ketemu sama gebetannya lagi di waktu itu, siapa tahu. Sampai akhirnya bioskop Agung alias bioskop Guntur ini berhenti beroperasi di sekitar tahun 1990-an karena persaingan bisnis yang begitu ketat. Semenjak saat itu, bangunan peninggalan kolonial Belanda ini teracuhkan, kosong, terbengkalai sampai saat ini. Dan saya juga dapat informasi dari beberapa warga sekitar yang cukup lama menempati daerah sini. Sempat ada beberapa pelaku usaha yang ingin membuka usahanya di bekas gedung peninggalan zaman Belanda ini. Tapi rencana mereka selalu gagal, apapun jenis usaha mereka itu. Seperti biasa, orang Indonesia selalu mengkaitkan dengan hal-hal mistis. Salah satunya adalah jin penunggu di gedung ini tidak mau diganggu rumahnya. Tapi secara logika, para pelaku usaha itu pasti butuh biaya yang sangat besar kalau ingin buka usaha di bekas bangunan Belanda ini.
Dan kalau boleh jujur, saya masih berharap bangunan ini bisa diselamatkan. Itu tadi perjalanan kita hari ini di bekas asrama perawat zaman Belanda dan juga sempat dijadikan bioskop Agung Theater. Mohon maaf masih banyak kekurangan ini dan itu. Yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung. Terima kasih untuk para subscriber, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye!